Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Sholawat Wahid yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Sholawat Wahid yang mulia dan dicintai Allah, pada pertemuan perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai kedahsyatan sholawat Nabi di alam malaikat. Kedahsyatan sholawat Nabi di alam malaikat. Saudara-saudariku yang mulia, dalam kitab Dalil Al-Khairat karya Al-Imam Al-Utub Asy-Syaikh Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Al-Hasani disebutkan bahwa apabila seorang hamba bersolawat, maka solawat itu akan keluar dari mulutnya secepat kilat dalam bentuk cahaya, dan cahaya itu mengelilingi seluruh penjuru barat dan timur sambil berteriak, "Aku adalah solawatnya Fulan bin Fulan." Lalu solawat itu Allah jadikan seekor burung yang mempunyai 70.000 sayap. Dalam satu sayap ada 70.000 kepala, dalam satu kepala ada 70.000 wajah, dalam satu wajah ada 70.000 mulut, dalam satu mulut ada 70.000 lidah, dan di setiap lidah bertasbih dengan 70.000 bahasa yang pahalanya untuk orang yang bersolawat. Malaikat Jibril alaihi salam berkata, "Wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca solawat ke atasmu tiap-tiap hari sebanyak 10 kali, maka akan aku bimbing tangannya dan akan aku bawa dia melintasi titian Sirotol Mustaqim seperti kilat menyambar." Sedangkan malaikat Mikail alaihi salam, "Ya Rasulullah, mereka yang bersolawat ke atasmu akan aku beri mereka minuman dari telagamu." Malaikat Israfil alaihi salam berkata, "Mereka yang bersolawat kepadamu, aku akan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni orang itu yang bersolawat." Malaikat Israel alaihi salam berkata, "Bagi mereka yang bersolawat kepadamu, akan aku cabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya seperti aku mencabut ruh para nabi-nabi." Dalam kitab Al-Mustadrak Syekh An-Nuri jilid 5 halaman 355 hadis ke-72 diriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di saat aku tiba di langit di malam Isra Mi'raj, aku melihat satu malaikat memiliki 1000 tangan. Di setiap tangan ada 1000 jari. Aku melihatnya menghitung jari-jarinya satu persatu. Aku bertanya kepada Jibril alaihi salam, pendampingku, siapa gerangan malaikat itu dan apa tugasnya?" Jibril berkata, "Sesungguhnya dia adalah malaikat yang diberi tugas untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat tadi, "Wahai malaikat, apakah kamu tahu berapa bilangan tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi sejak diciptakan Adam alaihi salam?" Malaikat itu pun berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi yang telah mengutusmu dengan hak kebenaran, sesungguhnya aku mengetahui semua jumlah tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi
dari mulai diciptakannya Adam alaihi salam sampai sekarang ini. Begitu pula aku mengetahui jumlah tetesan yang turun ke laut, ke darat, ke hutan rimba, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke sungai-sungai, ke sawah-sawah, dan ke tempat yang tidak diketahui manusia. Mendengar uraian malaikat tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat takjub atas kemampuannya dalam menghitung tetesan air hujan. Kemudian malaikat tadi berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun aku memiliki 1000 tangan dan 1.000.000 jari dan diberikan kepandaian untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi, tetapi aku memiliki kekurangan dan kelemahan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Apa kekurangan kelemahanmu?" Malaikat itu pun menjawab, "Kekurangan dan kelemahanku wahai Rasulullah, jika umatmu berkumpul di suatu tempat, mereka menyebut namamu lalu bersolawat atasmu. Pada saat itu aku tidak bisa menghitung berapa banyak pahala yang diberikan Allah kepada mereka atas solawat yang mereka ucapkan atas dirimu." Di dalam kitab Mukasyyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali disebutkan, telah datang kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat yang mempunyai 1 sayap di timur dan 1 sayap di barat. Kepalanya di bawah arsy, kedua kakinya berada di bawah bumi ke-7, dan malaikat ini mempunyai bulu sebanyak hitungan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika salah seorang dari umatku, baik laki-laki maupun perempuan, membaca sholawat kepadaku, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk menceburkan diri ke dalam lautan dari cahaya yang berada di bawah arsy. Lalu malaikat itu menceburkan diri ke dalamnya, kemudian keluar dan mengkibas-kibaskan sayapnya, maka meneteslah dari setiap bulu 1 tetes. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dari setiap tetesnya 1 malaikat yang memintakan ampun untuk orang yang membaca sholawat tadi sampai hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Sholawat Wahid yang mulia dan dicintai Allah, itulah tadi mengenai kedahsyatan sholawat Nabi di alam malaikat. Mudah-mudahan hal ini menjadi manfaat dan menjadi motivasi agar kita semua dapat melakukan, dapat mendawamkan sholawat kepada Nabi dengan istiqomah terus-menerus hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.